Tepat di 44 hari masa perpulangan, saatnya kita kembali sambangan ke pondok. Saatnya kita kembali ke pondok untuk menjenguk atau sambangan. Jadi untuk perpulangan dalam setahun itu hanya sekali ya teman-teman, pada saat Idul Fitri. Untuk jangka waktu liburannya itu kurang lebih selama sebulan. Dan ketika liburannya selesai, jadi masa karantinanya itu selama 44 hari. Dan sambangannya itu dibuka kembali ketika selesai masa karantina 44 hari. Dan ini itu sambangan pertama kita pasca lebaran Idul Fitri. Oh iya teman-teman, jadi di sini itu sebelum kita lanjut, di sini saya salvok sama adik-adik santri kita yang masih kecil-kecil. Wah, luar biasa ya teman-teman. Soalnya masih kecil-kecil itu udah pada mondok, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Wah, pokoknya menurutku yang seperti ini tuh sangat luar biasa ya teman-teman, sangat luar biasa. Karena nggak semua orang bisa seperti itu dan nggak semua orang bisa berada di posisi yang seperti itu. Selain dari bocil-bocil tadi, di sini itu saya juga salpok sama orang tua wali santri yang teman-teman lihat saat ini. Soalnya dari lampu merah itu bapaknya itu udah jalan kaki. Soalnya bapaknya tadi itu kalau nggak salah itu naik bus ya. Jadi diturunin di depan lampu merah. Terus jarak dari lampu merah ke pondok itu lumayan agak jauh ya teman-teman kalau untuk jalan kaki. Pokoknya Masya Allah banget ya teman-teman. Karena setiap orang tua itu pasti punya historisnya masing-masing ya teman-teman dalam memondokkan anak-anaknya. Karena Masya Allah banget ya teman-teman, ujiannya itu sangat luar biasa. Entah itu diuji dari orang tua maupun anaknya yang berada di dalam pondok. Mulai dari ujian kesehatan, ujian ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Dan sudah pasti setiap orang tua memondokkan anaknya memiliki cerita masing-masing ya teman-teman. Untuk aturan sambangnya di sini itu ya teman-teman ada dua pendaftaran. Yang pertama adalah pendaftaran online, yang kedua adalah pendaftaran offline. Jadi pada saat waktu sambangan kita wajib untuk mendaftarkan diri secara online, dan ketika kita datang ke lokasi itu kita harus daftar lagi ya teman-teman, apakah kita itu sudah mendaftar online atau belum. Jadi kalau semisalnya kita datang nih, tiba-tiba kita datang terus kita tidak daftar online, itu nggak bisa ya teman-teman, harus daftar online dulu, setelah itu baru mereka verifikasi. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman, ketika saya datang atau adikku yang datang untuk mendaftar secara offline, udah lumayan dihafal ya teman-teman, karena memang sesering itu berinteraksi dengan pengurus. Soalnya dalam satu asrama itu santrinya itu lumayan banyak ya teman-teman, biasanya itu kurang lebih di 500-an santri yang berada dalam satu asrama. Dan kemungkinannya pengurus itu nggak semua hafal wali-wali dari santri-santri yang berada di dalam asrama. Tadi pas mau daftar, saya assalamualaikum mbak, dia mau daftar, dia bilang oh iya. Pas mbak dua itu Tere tengok, pas yang satu langsung dia bilang begini, oh iya Priscila ya, iya. Sudah daftar online, sudah, oh iya nanti dipanggil. Dan mbak bilang saya Priscila, sudah tahu? Udah hafal. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ceritanya. Jadi di sini itu ketika kita sudah mendaftar offline dan online, singkat ceritanya di sini adikku udah keluar dari asrama seperti yang teman-teman lihat tadi, dan di sini kita sudah berada di dalam aula yang memang dikhususkan untuk tempat sambangan orang tua wali santri. Dan ini itu memang terkhusus untuk satu asrama saja, yaitu asrama Al-Asiki. Jadi orang-orang tua yang teman-teman lihat yang berada di dalam aula ini itu masih satu asrama saja ya teman-teman, belum asrama-asrama yang lainnya. Dan untuk asrama-asrama lainnya itu memang mereka itu punya tempat-tempat sambangan sendiri. Jadi setiap asrama itu punya tempat sambangan masing-masing ya teman-teman. Oke, baik, di sini kita lanjut ya teman-teman. Setelah itu di sini saya mau ke Miskat sebentar. Jadi ini itu adalah salah satu supermarket yang berada di dalam pondok. Jadi di sini itu ada yang kelupaan ya teman-teman. Saya itu lupa kalau beli sabun mandi dengan Rexona. Jadi di sini saya belinya di Miskat atau supermarket yang berada di dalam pondok, dan ini tuh punyanya pondok ya teman-teman. Dan Miskat itu sendiri juga lokasinya berada di dalam pondok. Untuk ke Miskatnya sendiri itu nggak sembarang ya teman-teman, ada waktu-waktu tertentunya, jadwal untuk putri dan jadwal untuk putra. Dan singkat cerita, waktu sambangannya di sini sudah selesai, waktunya kembali ke asrama. Dan sebelum masuk ke dalam asrama, semua barang bawaan dari orang tua santri atau wali dari santri
itu diperiksa terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi semua barang bawaan itu diperiksa oleh pengurus, mana yang sesuai dengan ketentuan dari pihak pondok dan mana yang tidak. Dan kalau semisalkan barang bawaan itu tidak sesuai dengan ketentuan atau kriteria dari pondok, akan dikembalikan ke orang tua santri. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya ya teman-teman. Dan di sini adikku mau masukin barangnya terlebih dahulu, setelah itu baru keluar lagi berpamitan. Dan di sini dia sudah mulai berpamitan ya teman-teman, karena sudah mau masuk ke dalam asrama. Insya Allah ketemunya di 1 bulan berikutnya, karena setiap bulan itu 1 kali masa sambangan. Dan setelah ngantarin adikku ke depan pintu asramanya, di sini kita mau balik ya teman-teman, mau pulang. Dan alhamdulillah hari pada saat kita sambangan itu cuacanya cerah banget ya teman-teman. Hari ini Kediri lagi ceria, Masya Allah.